Halo semua, perkenalkan, nama saya Silvana Mary Grecia Pasaribu dengan NIM 210407033. Saya merupakan seorang mahasiswa di Universitas Sumatera Utara Medan dengan jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik. Jadi di video kali ini saya akan membahas dua hal, yaitu yang pertama, bagaimana peluang kerja atau prospek kerja di teknik lingkungan, dan yang kedua, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi di bidang teknik lingkungan. Sebelum itu, kita perlu tahu apa sih pengertian dari teknik lingkungan. Teknik lingkungan adalah jurusan yang mempelajari cara-cara menyelesaikan permasalahan lingkungan melalui pendekatan teknik. Jadi di teknik lingkungan kita akan mempelajari bagaimana penyediaan air publik yang aman dan sesuai baku mutu, bagaimana pembuangan atau daur ulang air limbah dan limbah padat dengan benar, bagaimana sistem drainase yang memadai di daerah perkotaan dan perdesaan dengan sanitasi yang layak, kemudian bagaimana pengendalian pencemaran air, tanah, udara, serta bagaimana dampak sosial dan lingkungan dari solusi yang kita berikan. Kemudian bagaimana peluang atau prospek kerja lulusan teknik lingkungan. Peluang atau prospek kerja lulusan teknik lingkungan termasuk luas. Lulusan teknik lingkungan dapat bekerja di sektor pemerintahan seperti Kementerian Lingkungan Hidup, dan sedangkan sektor swasta dan BUMN dibutuhkan di perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas, pertambangan, industri, tekstil, dan lainnya yang berprofesi sebagai petugas konservasi lingkungan, petugas pengolah limbah, energy manager, environmental manager, ahli ekologi, perencanaan restorasi lingkungan, dan ahli konservasi air dan tanah. Untuk lulusan teknik lingkungan yang ingin bekerja sendiri dapat menjadi konsultan lingkungan. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi di bidang teknik lingkungan? Seperti yang kita tahu, manfaat teknologi informasi tak luput dari penggunaan media elektronik seperti komputer, handphone, televisi, dan perangkat lainnya. Di bidang teknik lingkungan sendiri, teknologi informasi bisa digunakan dalam pelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca. Bisa juga membantu dalam perhitungan data-data yang rumit. Tentunya informasi-informasi ini dapat dengan mudah diakses dengan adanya jaringan internet. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi di bidang teknik lingkungan dapat kita lihat dari penggunaan software-software yang tentunya sangat membantu di bidang teknik lingkungan. Beberapa software yang digunakan dalam bidang teknik lingkungan yaitu yang pertama ada WMS, Watershed Management System, merupakan software yang digunakan dalam merencanakan drainase perkotaan termasuk drainase gedung dan sebagainya. Yang kedua ada HEC, RAS. Software ini digunakan dalam merencanakan hidrolika saluran terbuka sehingga bermanfaat untuk evaluasi banjir, dan juga dapat digunakan dalam mendesain sistem drainase perkotaan. Yang ketiga ada AutoCAD. Tidak hanya dalam bidang teknik lingkungan, namun software ini sangat berguna untuk bidang teknik-teknik lainnya. Software ini digunakan untuk tujuan tertentu dalam menggambar, misalkan menggambar bangunan, gedung, bendungan, dan lain-lain dalam bentuk model 2 dimensi maupun 3 dimensi. Yang keempat ada PFE atau Pipe Flow Expert. Software ini digunakan oleh ahli lingkungan, terutama dalam bidang air, untuk menganalisis jaringan perpipaan secara tepat dan akurat, sehingga jika terjadi kebocoran pipa, maka akan dapat dideteksi di mana titik kebocoran pipa tersebut. Yang terakhir ada EPANET. Software ini digunakan untuk membuat model analisa jaringan perpipaan. Oke, sekian pembahasan dari saya di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa kembali.